kepada saya, baik terkait dengan materi kuliah maupun tugas ya. Silakan. Jadi hari ini kita gunakan waktu kita untuk diskusi ya, karena nggak ada materi lagi yang perlu saya sampaikan. Baik, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Gimana? Saudara masih, ya silakan. Yang mau, ya. Halo. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk konektornya apakah boleh disolder Pak? Konektor. Ini iya Pak. Konektor mana? Konektor N atau BNC? Dua-duanya. Yang N Pak. Yang N. Ya sebetulnya, jadi gini. Jadi tugas ini bukan apa artinya bukan sesuatu nanti akan dibongkar, tidak ya. Jadi setelah dipasang kemudian jadi dan baik gitu loh. Itu yang saya inginkan. Jadi hasilnya yang betul-betul udah jadi. Jadi itu artinya sudah bisa dipakai. Jadi ini nggak akan dibongkar lagi. Jadi karena itu memang sesuai dengan instruksi manualnya kan harus disolder si innernya kan ya. Jadi yang penting kamu pasang dulu ya. Kalau si kabelnya tuh sudah fit, sudah masuk gitu ya. Udah cocok ukurannya, motongnya dan sesuatu. Baru setelah itu baru kamu solder terakhir. Ya, jadi nyolder si bagian inner itu tentunya setelah masuk ke dalam jarumnya itu, kemudian bagian outernya si braidednya itu, ya si serabutnya itu yang bagian luar pun sudah cukup ya terklem ya, diklem ya sama konektor itu, sama bagian-bagian konektornya, dan kira-kira sudah benar gitu baru kamu solder. Nah setelah disolder memang sebetulnya udah nggak boleh lagi dilepas lagi gitu loh, karena si konektor itu setelah disolder itu biasanya nggak bisa dipakai lagi karena si innernya itu kan bolong sebelum disolder kan ya. Kalau disolder itu pasti ada timah di dalamnya. Nah ada timah di dalamnya itu timah tuh susah susah keluarnya gitu, susah hilangnya. Jadi ketika kita akan pakai lagi ya dengan kabel baru gitu, dimasukin ke dalam situ sulit. Itu problemnya. Jadi pastikan memang si kabel itu sudah dipotong benar ya, nggak ada yang short antara bagian inner dengan outernya. Lalu serabutnya pun sudah disusun sedemikian rupa, udah sesuai sama instruksinya ya, instruksi manual assemblingnya. Kemudian juga si bagian-bagian konektornya sudah masuk semua, tinggal digabung aja begitu ya. Nah, namun sebelum si bagian-bagian itu dimasukin kemudian dikencengin begitu, solder kan. Nah, bagian solder hanya bagian innernya saja. Bagian inner, bagian dalamnya, konduktor dalamnya. Ya, bagian luarnya enggak, cuman diklem aja itu sama si semacam begitu kan. Nah, namun ya pastikan bahwa itu sudah oke. Sebabnya kalau gagal, jadi artinya gini, ketika kita sudah solder kemudian dipasangin, masih kelebihan nih, ya, si innernya masih nonjol gitu ya dari konektornya. Nah, itu artinya apa? Artinya tuh kepanjangan itu. Ya, si bagian innernya. Nah, kalau begitu berarti kan harus kita ubah lagi, harus kita benerin gitu. Kalau dibenerin berarti kan kita harus melepas si orderannya, si konduktor dalamnya. Ya. Nah, udah begitu kan susah nanti ya. Mau pasang lagi, sebabnya si inner itu sudah tertutup oleh timah. Melepas timahnya, menghabiskan timahnya pun sulit. Memang bisa sih dengan kita panasin, kemudian diketok-ketok seperti itu ya. Cuman ini suatu kerjaan yang mestinya nggak boleh dikerjain lagi, kecuali kalau memang kita mau ganti konektor gitu ya, mau pakai konektor yang bekas itu. Jadi pakai, saya pasang, solder, kemudian selesai. Kalau udah jadi,
itu di udah sesuai ya waktu memotongnya dan seterusnya, waktu menggabungkannya pun sudah sesuai dengan instruksi manualnya, nggak ada bagian-bagian yang item-item yang ketinggalan, dan dilihat itu udah kenceng begitu, dikencengin pakai kunci, lihat bagian innernya tuh pas nggak. Biasanya kalau kelebihan tuh dia keluar nonjol gitu ya, nonjolnya tuh nggak wajar gitu, melebihi batas daripada permukaannya si konektor itu sendiri. Nah, jadi kalau memang pas ukurannya tuh si innernya tuh nggak sampai keluar gitu loh ya, masih di dalam. Oke, ngerti maksudnya kan ya? Nggak melebihi batas daripada ujung si konektornya. Nah, kalau melebihi itu artinya kepanjangan tuh motong si dielectricnya ya. Kan ada ukurannya berapa mili kan? Itu ikutin aja dengan benar. Pasti hasilnya benar gitu ya. Izin Pak. Ya, sebentar. Kemudian yang BNC pun sama. Yang BNC itu yang saya minta tuh BNC yang diklaim belakangnya. Jadi bukan BNC yang hanya hanya si kabelnya tuh dipasangnya cuman inner, outer, terus ada semacam ada semacam lidah begitu ya, yang terhubung ke innernya dan outernya, kemudian kamu solder. Bukan itu, konektornya bukan itu. Itu bukan konektor BNC 50 ohm itu hanya konektoran saja, hanya kabel-kabel biasa untuk nyambungin sesuatu, tapi bukan untuk RF ya. Mungkin kalau untuk audio nggak apa-apa. Untuk RF itu kabel BNC yang benar-benar BNC ya, dimana bagian inner sama outernya tuh dihubungkan dengan kabel sebagaimana seperti N gitu, cuma ukurannya beda seperti itu. Kemudian ujung daripada si konektornya itu ada bagian metalnya kan yang menghubungi daripada si kabelnya, itu seharusnya diklem ya. Diklem itu artinya diremet gitu ya. Ada alatnya semacam tang begitu. Maksudnya untuk apa? Maksudnya agar supaya ini nggak copot. Sebenarnya BNC itu kan kecil ya kabelnya. Lalu si innernya waktu nyambung ke si kabel inner konduktornya nyambung ke si jarumnya itu pun kecil. Memang disolder ya, tetapi ini nggak kuat. Biasanya setelah dipakai berapa kali itu copot ya. Itu sebabnya diklem ya. Nah, saya sarankan waktu itu menggunakan klem. Memang harganya si tool itu memang sangat harganya yang begitu mahal kalau bareng-bareng gitu kan. Dan juga yang bisa dipakai oleh adik-adik kita selanjutnya gitu ya. Dulu kita punya terus nggak tahu kemana lah ya. Oke, gimana? Ada yang mau bertanya tadi sekarang? Pak izin. Ya. Tadi dapat info dari Pak Fitra di lab. Ya. Kalau menurut beliau, jika disolder ada penilaian tersendiri Pak. Itu apakah dapat nilai plus atau malah jadi nilai yang kurang ya Pak? Soalnya disarankan menggunakan crimping. Ini kurang paham ya kalau begitu. Crimping, di crimp itu yang saya bilang tadi barusan terakhir. Kalau si masang konektor ke kabelnya, si innernya tuh harus disolder ya. Yang N, ini aduh maaf ya, sayang saya nggak bisa sharing nih karena problem. Sebenarnya kemarin tuh sudah oke lah saya betulin di tukang laptop ya, udah diinstal Windows baru, udah jalan sih. Nah, tadi pagi masih jalan dan di dalam saya mulai ini tiba-tiba nggak bisa share gitu loh. Bisa share tapi nggak bisa digerakkan ininya. Nah, coba ya nih. Bentar. Ini memang lucu nih. Nah, ini nggak bisa digerakkan nih ya. Macet kayak dulu lagi. Nah, jadi ini bisa dilihat nih gambarnya nih. Bisa Pak. Ini aja ya. Jadi gini, ini yang N, ini nggak bisa diubah ke halaman berikutnya ya. Mesti balik dulu gitu. Macetnya memang di sini. Nah, ini bagian-bagian ini jangan ada yang hilang. Jadi bagian inner konduktor tuh yang dihubungkan ke jarum yang kecil ini yang kuning tuh dimasukin, kemudian itu ada lubang di atasnya.
disolder, harus disolder. Memang harus disolder itu kan di instansi manualnya kan begitu kan soldered gitu kan. Jadi saya minta disolder. Nah itu ya udah selesai. Udah disolder, lalu ukuran-ukuran motornya udah benar, lalu dimasukin nih bagian-bagian ini kayak ada ringnya ya semacam cincin ini ring sebutnya ring yang metal maupun ring yang karet. Yang karet ini untuk menahan si bagian innernya, bagian outernya yang serabutnya itu supaya nggak kemana-mana gitu, ya. Jadi kejepit sama dia nanti dimasukin aja ke dalam situ, ya ngikutin petunjuknya tuh. Nah, sedangkan yang ini yang nanti yang akan apa namanya saya ini dulu atau ini dulu ya, kalau nggak salah ini dulu kayaknya ya, supaya ini nanti dia akan apa namanya mepet ke si karet ini. Jadi karet ini ya itu ujung-ujungnya tuh dibatasi oleh ring ini karena dia akan dipepetin ya sama si bagian yang terakhir ini nih, yang ini nih. Waktu kamu ini apa namanya? Waktu kamu apa ya? Waktu kamu dikencengin itu ya kayak kunci gitu ya. Yang ini kayaknya bagian ini ya. Yang ini, nah ini tuh nanti bareng-bareng sama ini. Jadi yang ring yang ini, yang cincin ini ring, namanya ring, kemudian ring yang metal, yang pertama, kemudian yang merah itu yang karet, sama yang ini, ya, itu berurutan pasang, ya. Nah baru setelah itu dikencing pakai ini, didorong sama ini gitu. Jadi sebetulnya kalau ukurannya pas, dia saling mepet gitu ya, saling memepet, mendorong gitu. Itu si inner ini nggak akan keluar, ya. Artinya si kabel itu nggak akan apa ya, nggak akan istilah bahasa Sunda mah ngaplek gitu loh ya, nggak pas gitu loh. Nah kalau kelebihan biasanya tuh si innernya tuh lebih daripada ukuran ininya nih, permukaan daripada konektornya tuh. Itu kan ada bagian luar sama bagian dalamnya kan. Nah usahakan kalau pas itu innernya tuh nggak melebihi itu. Kalau sampai nonjol melebihi ini berarti itu nggak benar masangnya tuh. Akibatnya apa? Lawannya nanti akan terganggu. Ya, lawannya tuh ini kan cowok nih, yang ceweknya gitu ya. Jadi memang ukurannya sudah dibuat dengan rupa. Kalau kita masangnya benar tuh si inner tuh akan melebihi batas permukaannya si bagian ini nih, bagian depannya si konektor ya. Bahkan dia agak ke dalam sedikit. Gitu. Kemudian setelah itu kamu pakai tangan coba digobrak-gobrak begitu, goyang nggak gitu. Kalau goyang-goyang, oh berarti tuh si inner ini ketika kamu solder dengan kawatnya tuh si ujung jarum ini tuh masih ada kelebihan tembaganya gitu, masih ada kelebihan kabelnya. Ya, nah ini nggak boleh. Jadi si bagian dielektriknya itu mesti pas, ya, mesti pas nyentuh si ujung si jarumnya, ya bukan yang depan tapi bagian belakang jarumnya ya. Nah kalau kelebihan artinya masih ada kawat tembaganya yang mungkin 2 mili atau 1 mili, 2 mili gitu ya. Nah, itu nanti akan problemnya tuh akan kepanjangan di sini ya. Ininya akan nonjol gitu loh ya. Nanti nggak maksud saya, akan nonjol ya. Jadi ukuran itu yang mesti betul harus diikuti. Jadi nggak bisa dikira-kira ya. Kecuali kalau kamu udah ahli bikin konektor gini mah ya, itu nggak usah pakai instruksi lagi, jadi langsung pakai perasaan nggak apa-apa kan udah ahli mah ya. Tapi kalau kita masih baru, ikutin aja instruksi manual yang saya kasih. Ini ukurannya ada di sini. Ini berapa panjang yang kamu sediakan untuk bagian dari si elektriknya ya, sampai ujung kabel ini konduktor dalamnya. Ini belum dipasang ini konduktor dalamnya tuh berarti ukurannya 10 mili tuh. Yang dari 10 mili, yang 5 mili itu untuk ini, untuk si untuk si innernya ya. Jadi panjang daripada innernya itu adalah 6 mili kawatnya itu. Kemudian ya si bagian dielektriknya tuh ini kira-kira 10 mili panjangnya sampai ujung si kabel itu. Berarti
Dialektriknya cuma berapa? 10 kurangi 6 itu berapa? 4 mili lah. Ya. Nah, setelah itu baru ini bagian luarnya, bagian luar kabelnya, jaketnya. Ya. Nah, ini tuh, ini kan serabutnya kan di sini. Di bawah sini kan dielektriknya kan. Jadi si serabut ini membungkus si dielektriknya. Berapa panjangnya? 10 kali 6 berarti 4 mili. 4 mili. Ya. Oke. Nah, yang 6 mili ini nanti ini masuk ke dalam si jarum ini. Nah, nggak masalah kalau misalkan kabelnya kurang dari 6 mili daripada kelebihan. Ya, yang penting si jarum ini tuh pas mentok di sini, di permukaannya si dielektriknya, mentok di situ. Jadi nggak boleh ini masih lebih gitu loh, masih lebih 2 mili atau 3 mili nggak boleh. Pasti nanti dia akan keluar melebihi batas permukaan dari konektor yang saya bilang tadi. Ya. Jadi usahakan kalau lebih pendek nggak apa-apa, agar supaya si konektor ini nggak kelebihan si kabelnya itu, ya, dan dia mepet ke si dielektriknya. Jadi nggak ada kelebihan tembaga atau kawat innernya yang yang kelebihan tadi ya. Karena mungkin kamu motongnya lebih panjang dari 6 mili bisa jadi kan, ya, atau waktu nyoldernya nggak dipepetin ke permukaannya si dielektrik ini, langsung kamu solder, ya, ya udah, kalau udah gitu pasti kamu lepas panasin, lepas lagi, masukin lagi, gak susah nanti karena di dalam lubang itu sudah ada soldernya. Jadi usahakan sekali jadi ini, ya, sekali jadi. Nah, setelah itu dipasang, si innernya di sini dipasang dengan disolder, ya. Kemudian kamu masukin. Ya, kalau kabel yang udah dipotong itu kan kamu bisa masukin berurutan dari ujung kanan kan ya. Tapi kalau kabel itu kabel panjang, kabel berupa kabel gulungan, yang mana ujung kabel itu kamu pasang konektor. Nah, kamu masukin dulu ininya nih, barang-barang ini nih. Yang ring-ring ini kamu masukin dulu berurutan sesuai dengan urutannya, ya, nomor urutannya, baru kamu bikin cutting ini, cutting bagian elektriknya maupun cutting bagian inner konduktornya, ya. Nah, baru disolder, baru satu persatu dipasang atau dimasukin gitu, ya, sesuai dengan urutannya. Nah, setelah benar, ya, baru kamu kencengin pakai tangan dulu, baru kamu kencengin. Waktu dikencengin, cek si innernya tuh kayak digoyang-goyang pakai tangan tuh, goyang-goyang nggak? Kalau goyang-goyang berarti masih belum, yang saya bilang tadi kepanjangan itu, ya. Nah, tapi kalau dia fit kenceng, bagian dalamnya kenceng, ya, jadi ya kuat gitu ya, goyang-goyang, berarti udah benar ukurannya untuk kamu motong-motong ini, ya, gitu ya. Ini untuk yang N, yang BNC prinsipnya sama seperti ini, cuman yang BNC itu belakangnya, bagian belakangnya. Kalau ini kan belakangnya kan di mur ya, ada semacam murnya gitu. Lalu kamu menggunakan kunci pas, kuncinya pakai double kunci ya. Satu nahan yang ini, nahan bagian yang ini, satu lagi ngencengin yang bergeraknya ya. Jadi jangan pakai satu kunci, dua kunci. Kalau satu kunci bisa jadi waktu kamu terinjang ini semuanya muter nih ya. Kalau semuanya muter bisa jadi ini kepelintir nanti si kawat ini, kepelintir, putus saja ya, gagal lagi. Oke. Jadi kalau udah sip, semuanya udah masuk item-itemnya sesuai dengan urutannya, kemudian kamu kencengin satu sebelah kiri, kamu nahan nih, nahan bagian ini. Tahu kan di sini ada sopakannya ya, ini namanya spi-nya nih, biasa kalau orang banyak bilangnya spi. Nah, ini masukin kunci pasnya di situ satu buat nahan pakai tangan kiri. Tangan kanan itu masukin ini bagian ini yang umurnya ini ya, yang tentunya ukuran kuncinya sesuai. Satu nahan, yang kanan ngencengin terus sampai kenceng, cek ya, udah kenceng, cek, goblak-goblak kan bagian dalamnya ya. Kalau goblak-goblak bagian dalamnya itu namanya kepanjangan. Kepanjangan berarti salah waktu motongnya. Tapi dia kalau udah benar, semuanya oke sebetulnya ya. Nah, setelah itu kamu cek, kamu tarik ya. Kamu tarik, kamu pegang ini konektornya, yang metalnya ini, lalu kabelnya kamu tarik. Copot nggak? Kalau copot, artinya kabel itu nggak sesuai ukurannya dengan ini. Mungkin kekecilan G8-nya.
ya, bukan G8 atau G213 kan lebih kecil daripada G8 ya. Mungkin kabelnya yang salah. Tapi kalau cukup kuat, jangan dipaksa ya, sebabnya bisa juga itu copot, sebabnya kan itu kan nggak disolder. Kalau yang bagian luarnya kan hanya bagian dalam aja, bisa semuanya ketarik nanti keluar. Oke. Nah setelah itu, setelah dianggap udah kenceng begitu ya, udah dikencengin pakai kunci dan udah kenceng, kemudian kamu ukur bagian inner ini sama bagian luarnya pakai multimeter di mode ohm, cek dulu ohmmeternya jalan nggak. Kalau jalan berarti dia kan short 0 kan, nunjuk 0 kan, oh berarti jalan tuh short. Nah lalu ukur kamu. Nah kalau open artinya nggak nunjuk si meternya, berarti antara inner sama outer memang nggak terhubung ya. Tapi kalau nunjuk, nah nunjuknya nunjuk full atau nunjuk sedikit. Kalau nunjuk full sampai ke 0 itu artinya ada yang short circuit. Ada yang kontak antara bagian inner ini sama bagian outernya. Mungkin ada satu rambut mungkin ya yang dipotong tapi dia kepotong gitu. Dia nggak kepotong tapi ngebelit ke bagian dalam ini. Kamu nggak lihat itu ya. Nggak kelihatan lah begitu mungkin ya. Nah sehingga ketika dipasang dan diukur itu nyambung. Kalau nggak nyambung bener atau nggak nol tapi jarum itu nunjuk dikit begitu ya, berarti pun ada sesuatu yang nggak beres dalam sini. Secara fisik memang dia nggak terhubung, tapi secara nggak fisik ya mungkin mungkin ada sesuatu yang nggak beres lah pokoknya ya. Bisa jadi ada sesuatu yang menyebabkan agak nyambung gitu, tapi ini jarang terjadi kecuali kalau misalkan ketika itu hujan misalkan ya, kemudian kamu bikin ini masih basah dan sebagainya, itu mungkin ada sedikit itu kontak gitu. Tapi kalau kontak antara inner dan bagian outernya itu biasanya langsung dia menunjuk 0 si meternya. Kamu bongkar lagi, periksa lagi, pasti ada satu rambut atau dua rambut dari bagian outernya yang yang nggak kepotong gitu ya, dan dia kontak dengan bagian innernya. Oke, itu yang untuk bagian N sudah jelas ya. Untuk yang BNC prinsipnya sama aja cara pekerjaannya, cuman agak sulit memang karena ukurannya lebih kecil. Jadi motong kabelnya tuh hati-hati. Tentunya apalagi kalau cutternya tuh masih baru kan, masih tajam sekali gitu ya. Jadi kayak kira-kira lah, jangan sampai kamu mau mengupas si jaketnya karena terlalu kencang sampai ke dalam ya. Sampai ke dalam lagi, bahkan sampai putus si konduktor dalamnya. Bisa terjadi begitu kalau si cutternya tuh masih tajam dan tenaga kamu terlalu kuat. Nah, pakai kira-kira aja. Ya, ini saya bisa menjelasin dan pakai perasaan aja. Jangan sampai waktu kita ngupas, jangan sampai si cutternya tuh sampai masuk terlalu dalam. Ya kalau sedikit mah nggak apa-apa ya, motong si bagian dielektriknya. Tapi jangan sampai motong bagian inner konduktornya. Nanti akan diulang berkali-kali, semakin lama semakin pendek kabelnya tuh ya, karena gagal terus. Nah setelah jadi ya, kemudian kamu krem tuh bagian belakangnya tuh, itu kan ada semacam serubung tapi pakai metal ya. Kalau yang konektor yang bukan untuk RF itu ada serubungnya juga, terbuat dari plastik gitu ya, hanya untuk nutupin saja tuh mah, tapi dalamnya itu cara menyambungkannya tuh gampang aja kayak sambungan biasa gitu ya. Jadi yang bagian dalamnya ke terminal dalam, bagian luar terminal luar gitu aja, disolder udah selesai. Memang itu kuat ya, tapi secara RF tuh nggak bagus karena kita butuh kabel tuh buat RF ya, baik untuk yang N maupun yang BNC. Jadi mengerjakannya sesuai dengan instruction manualnya. Oh, jangan lupa diklem kalau untuk yang BNC, maksudnya supaya tidak mudah lepas. Karena lama-lama kalau dipakai terus sama lepas. Sebabnya orang waktu pakai kabel ini itu kadang-kadang ngelepasnya tuh bukan konektornya tapi kabelnya gitu ya. Ikut sama-sama ditarik gitu, sehingga bisa menyebabkan copot kabel. Udah, itulah kira-kira penjelasan saya. Karena yang tadi kamu kerjakan sesuai dengan apa yang saya jelaskan barusan ya.
Pokoknya saya maunya tuh udah jadi itu artinya disolder ya. Ya mungkin nanti cara ngeceknya saya gampang, saya lepas aja ya di konektornya, lihat disolder atau enggak. Kan tadi nanya kan nilainya berkurang atau enggak gitu ya. Ya tentunya kalau misalkan nggak sempurna, ya tentunya nggak maksimal. Ya, jadi usahakan maksimal sesuai dengan instruction manualnya. Ya. Karena ini kabel ini setelah kamu buat baik, ini akan dipakai selanjutnya untuk keperluan pengukuran. Karena alat kita katanya mau pada datang tuh bentar lagi ya. Kita perlu kabel-kabel. Dulu memang masih banyak, tapi lama kelamaan tuh habis, terutama yang BNC ya. Dan juga sebetulnya sama, lama-lama habis. Baik, ada yang bertanya lagi? Ada ditanyain lagi? Halo? Udah cukup? Cukup, Pak. Yang lain, coba yang lain. Nggak usah takut, nggak usah malu-malu, nanya aja apa terkait sama apa. Ikutin apa yang saya bilangin ya. Terkait materi nggak ada, udah clear semua ya. Kalau belajar, insya Allah nanti akan bagus nilainya ya. Karena nilai UTS kemarin dari hasil remedinya ya, dari 15 rata-rata 15 awalnya tuh agak lumayan lah, agak naik jadi 50-an. Tapi kan itu masih nggak bagus lah sebetulnya ya. Kecuali kalau rata-ratanya sekarang salah remedi itu ya di atas 70 lah ya, udah aman gitu. Ini kan masih belum aman. Jadi kamu harus bagus nih ya di ujian akhir ini. Tambah dengan tugas ini pun harus benar gitu. 20% ya, tugas itu. Ya. Pak, Ya, ingin bertanya, Pak. boleh. Untuk yang konektor itu, Pak, yang disolder innernya aja, Pak. Ya iyalah, innernya aja, nggak mungkin bagian outernya. Kalau untuk yang crimpingnya gimana, Pak? Crimping kan udah ada selubungnya tuh. Setelah jadi, tadi pasang, kabelnya tuh kan dari dalam sana. Saya nggak bisa menjelaskan pakai ini sih ya masalahnya. Oke, coba saya cari di ini dulu. Bentar ya. Loh. Ini bagian M. Bagian BM. BM. Oke, kelihatan ya? Halo? Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini yang BNC. Tadi tanya bagaimana crimping nih, lihat. Setelah kamu pasang sesuai dengan instruksi manualnya, seperti gambar di bawah tuh, ada bagian-bagiannya kan, ikutin aja. Ya mungkin agak sedikit berbeda ya konektornya, karena mereknya beda, vendornya beda kan. Ini mengacu kepada konektornya punya Sumner. Itu konektor standar lah begitu ya. Umumnya kalau yang yang high price itu mengacu pada Sumner. Ya. Nah, untuk kabel yang BNC, setelah kamu pasang itu, kemudian ada kabel nih yang masuk ke selubung ini kan.
Kamu lihat di sini agak kayak dipencet gitu ya, ya kan? Kelihatan nggak? Si ujung kabel ini, yang bagian selubung metalnya itu, yang membungkus daripada si kabelnya, itu seperti dipencet gitu kan ya, seperti gepeng gitu. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Halo? Saudara dengarkan saya nggak ya? Maaf Pak, kursornya gak muncul. Ya pokoknya di gambar bagian atas ada tulisan pemasangan konektor, bawahnya tuh ada gambar konektor BNC yang male udah dipasang ya, bentuknya akhirnya seperti itu, bentuk akhirnya di mana ujung dari konektornya itu yang terhubung ke kabel itu ada semacam metal yang membungkus si kabelnya kan ya. Itu kelihatannya tuh si pembungkus metalnya itu gepeng, kelihatan nggak gepeng tuh? Gepeng itu penyet gitu, di penyet gitu, dipencet ya, kelihatan nggak tuh? Kalau saya bisa lihat, kalau kamu nggak tahu bisa lihat nggak nih? Nah itu artinya di krim, tapi ada yang bentuknya begitu, ada yang bentuknya tuh apa namanya? Bentuknya tuh ya di krim, di apa di krem, oh, namanya apa ya, kremper ya, di krem ya, ada gepeng seperti itu, ada yang apa namanya, ada yang agak bulat begitu ya bentuknya tuh, lalu dia tuh ada semacam ini, semacam ada anyaman gitu bentuknya, itu sebetulnya dipencet juga sama ya. Cuma bentuknya ada yang membentuk semacam apa ya, jadi semacam bentuknya nggak bulat gitu, hasil daripada setelah di kremnya tuh ya, tetapi dia seperti segi berapa ya, 1, 2, segi 4 kalau segi 5 ya. Ada juga yang bentuknya bulat di krem. Jadi bagian krem itu yang tadi adalah bagian belakang ini nih, yang membungkus si ujung kabel ya. Tujuannya buat apa? Supaya kabel ini nggak lepas dari konektornya, supaya lebih kuat lah kira-kira begitu ya. Itu di krem. Kenapa? Karena kabel RG58 itu kan kecil, ukurannya kan lebih kecil daripada RG8. Itu mungkin bisa menjelaskan, cukup? Halo, yang nanya tadi. Nah untuk ini kita perlu toolnya memang ya, toolnya adalah clamper. Cari aja lah, kan saya berikan gambarnya kan ya, gambarnya tuh saya share kalau nggak salah ya. Itu cari di Shopee juga ada tuh ya, lengkap di sana tuh apa aja ada dan harganya relatif lebih murah. Baik, yang nanya clamper tadi ada pertanyaan lagi? Enggak, cukup ya. Nah, baik, yang selanjutnya mungkin ada yang mau ditanya lagi? Ini yang terkait dengan N tadi ya, lihat nih, ini adalah yang N ya. Ini lebih detailnya lebih jelas daripada yang tadi kan. Ini bagian-bagiannya nih ya, kamu bisa bacalah ya. Ini dari sebelah kiri mulai ada bagian inner jamnya tadi. Lihat ada bacanya di sana, solder ya, harus di solder. Dimana kita nyolder itu di bolongan titik itu, ada bolongan sebesar apa ya, mungkin sejarum lah gitu, tapi kalau di solder panas itu soldernya itu pasti masuk. Jadi kamu nyoldernya itu bukan di ujung sini kamu pasang si timah di sini, bukan ya. Si solder kamu tempelin di sini, ini bagian sininya yang jarumnya itu, setelah kabel itu dimasukin dan udah pasti ya, pakai solder yang tidak terlalu panas.
Kalau sudah tuh panas, jangan terlalu lama. Ya, intinya gini, kamu pasang dulu ya si konektornya ke dalam kabel. Ini kalau bisa berdua nggak apa-apa, ya karena kalau sendiri kadang-kadang ya agak susah lah kalau baru pertama ya. Jadi satu yang pegang ini bisa di sini tahan pakai apa? Pakai tang jepit, misalkannya aja nyentol gede aja tang. Sebabnya nanti kalau dipanasin pindah ke tang panasnya nggak panas-panas ya. Jadi solder kamu tempel di sini, ya udah kira-kira udah cukup panas, lalu si timah kamu masukin ke dalam lubang itu, otomatis timah itu akan apa namanya melting, akan mencair dan masuk ke dalam situ. Nah kalau udah masuk ke dalam situ bisa kelihatan si timah itu nggak nonjol, tapi meresap gitu. Nggak usah terlalu tebal-tebal, yang penting meresap. Udah meresap, pasti dia akan connect si inner conductor itu ke si jarum ini ya, gitu. Oke. Nah, kemudian setelah itu, ya, kamu baru masukin bagian-bagian ini. Yang ini dulu kamu masukin, ini bagian apa nih namanya? Insulatornya, masukin. Kemudian bagian selanjutnya dimasukkan, ya. Terus berurutan sampai bagian yang terakhir ini adalah bagian yang kamu drap tadi, ya. Itu. Ini yang bawah pun bisa dijadikan satu apa gambar untuk patokan juga ya. Oke. Ya. Ya silakan coba aja ya, coba aja belajar ya. Masa gimana aja kita nggak mau sedikit apa berusaha gitu ya. Orang lain tuh nggak usah sekolah juga, mereka udah akhirnya udah bisa juga masang konektor ya, macam ini. Cuma bedanya ya kamu jangan gagal gitu ya. Jadi diperhatikan dulu, pelajari dulu. Nah mungkin bisa jadi bagian dalam ini nggak persis sama seperti ini. Ya. Tapi ngikutinnya sebagai referensi lah pokoknya ya. Baik, ada pertanyaan yang lain? Jadi pengumpulannya satu salah waktu itu ya, ngasih informasi tentang apa, tentang tanggal pengumpulannya. Di sini saya tulis ya, batas akhir pengumpulan tugas pemasok konektor hari Rabu tanggal 5 Agustus, bukan 5 Agustus, tapi 5 Desember. Hubungkan ke Pak Pitra di lab HR. Ya kamu taruh di lab HR aja lah, Pak Pitra kamu tugas taruh di situ. Ya. 5 Agustus hari Rabu kan? Kenapa hari Rabu? Karena hari Kamis mungkin saya akan ke lab ya, akan ngambil barang-barang kamu itu, tugas-tugas kamu akan saya lihat, akan saya evaluasi ya. Jadi usahakan jadi ya. Jadi jangan asal ngumpulin. Kalau reject akan saya kembalikan. Bisa kembalikan kamu perbaiki atau mungkin ya gitu apa adanya ya. Oke. Jadi usahakan sempurna. Baik. Ada pertanyaan? Mau yang ditanyain? Cukup? Kalau cukup, Musa akhiri ya untuk kuliah petang ini ya. Kalau nggak ada diskusi yang topik yang apa yang mau kita bahas, jelas topiknya tentang tugas dan teori, tapi nggak ada pertanyaan, berarti udah clear semuanya ya. Ya tinggal sudah persiapan saja. Jangan lupa tugas kerjakan lagi dengan bagus ya. Jangan salah-salah begitu. Ini akan menambah poin saudara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam hal Google Meet-nya ya. Ini aplikasinya masih nggak betul, kemarin jalan tapi kok nggak jalan lagi. Jadi mau saya bawa lagi ke servisnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama.